Kenapa sih harus nyiapin dana pendidikan anak? Apa alasannya? Kenapa nggak mikirnya nanti juga ada rezekinya gitu kan? Kita tuh harus nyiapinnya 1,34 miliar. Makin panjang time frame investasinya, ya, tentunya akan makin kecil yang perlu kamu sisihin setiap bulannya untuk kamu investasikan. Investasi konsisten kalau mau mencapai tujuan jangka panjang harus rutin dan juga disiplin. Disclaimer, ini bukan ajakan jual beli saham gitu ya. Kenapa sih harus nyiapin dana pendidikan anak? Apa alasannya? Kenapa nggak mikirnya nanti juga ada rezekinya gitu kan? Biasanya kan gitu, nanti juga ada duitnya. Tapi kenapa harus nyiapin dari sekarang gitu? Karena kita harus bayangin 10-15 tahun lagi pas anak kita bilang nih mau kuliah di luar negeri, kira-kira berapa ya biayanya gitu. Mampu nggak ya kita ngebiayainnya? Ini adalah data biaya kuliah dan biaya hidup di luar negeri nih teman-teman ya. Jadi aku ambil contoh aja, ini biaya kuliah di NUS Singapura dan juga di Berkeley Amerika Serikat. Seperti tema kita kali ini adalah kan impiannya, misalnya kita seorang orang tua pengen kuliahin anak di luar negeri. Jadi aku pakai data biaya kuliah dan biaya hidupnya juga ya universitas di luar negeri gitu kan. Nah kalau kita lihat untuk NUS Singapura itu sendiri biaya kuliahnya itu saat ini itu 39.200 Singapura dolar. Ya, biaya hidupnya sekitar 11.400 Singapura dolar per tahun. Artinya ketika anak kita kuliah per tahun itu butuh biaya 50.600 Singapura dolar. Oke. Maka jenjang kuliah S1 biasanya 4 tahun, yang harus kita orang tua siapkan itu adalah sebesar 202.400 Singapura US dollar. Angkanya gede ya, gede. Tapi demi impian anak biasanya orang tua ya pengennya usahain gitu kan. Nah mungkin ada orang tua yang mikir, ngapain siapin biaya kuliah gede-gede gitu ya, dana pendidikan gede-gede, nanti anaknya kejar beasiswa aja. Wow, keren banget. Kalau misalnya bisa kejar beasiswa, aku juga pengennya anak-anakku kejar beasiswa gitu kan. Tapi aku selalu bilang sama anakku, terutama anakku yang besar gitu ya, aku bilang sama dia, Mama siapin dana pendidikan anak. Tapi, dana kuliah ya. Tapi kalau kamu bisa diterima di universitas luar negeri dengan beasiswa, aku bilang, uang kuliah yang aku siapin akan buat dia gitu, entah dia mau pakai untuk nanti investasi kah, atau bisnis kah, atau apapun itu kah, pokoknya aku bilang demikian. Jadi aku siapin aja. Masalah nanti anakku dapat beasiswa di kemudian hari, uangnya bisa aku kasihin ke dia gitu, biar anakku jadi generasi pewaris gitu ya. Nah selanjutnya, sedangkan kalau di Berkeley, ini kan kalau di Amerika memang biayanya tuh lebih tinggi ya. Itu per tahunnya itu sekitar 45.000 US dollar. Sedangkan biaya hidupnya itu 20.000 US dollar, alias per tahunnya 65.000 US dollar. Berarti selama S1 butuh dana 260.000 US dollar. Nih, Britain aja sampai ngomong, ini pun biaya hidup di SG-nya kemurahan. Bener, ini kalau biaya hidup si 11.400 Singapura dolarnya tuh diirit-irit gitu ya. Mungkin anaknya juga masak aja di dorm dan lain-lain. Tuh bener banget. Nggak bisa yang kayak jajan ini itu gitu ya. Tuh Britain udah bener banget. Nah, kita tahu sekarang aja biaya segini udah gede banget. Apalagi di masa yang akan datang, karena apapun itu pasti harganya naik, termasuk juga dengan pendidikan ya, makanya ada yang disebut inflasi pendidikan gitu ya. Nah kalau di negara maju ini aku ambil datanya dari website universitas-universitas ternama di dunia ya, top university. Inflasi pendidikannya itu memang cenderung lebih rendah dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia kenaikan biaya pendidikan bisa 10-15% per tahun, di negara maju itu rata-rata di angka 3%-an atau di 2,8-3,6% per tahun. Bahkan ada beberapa universitas di Singapura yang aku lihat 2 tahun terakhir itu tidak ada kenaikan uang kuliahnya gitu ya, karena kan anakku kan ngincernya kuliah di Singapura gitu, jadi aku juga udah mulai survei gitu. At the end,
Kalau kita ngitung sama inflasi pendidikannya nih, misalnya biaya kuliah anak saat ini 1 miliar. 10 tahun lagi kalau inflasi pendidikannya aja 3%, berarti 10 tahun lagi kita tuh harus nyiapinnya 1,34 miliar. Gitu ya. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan biaya atau inflasi pendidikan itu sendiri. Nah, yang menjadi tantangan dari orang tua ketika mau anaknya itu kuliah di luar negeri sebenarnya itu bukan inflasi pendidikannya, karena inflasi pendidikan di negara maju tadi kan cukup rendah. Tapi apa? Faktor pelemahan rupiah. Apalagi kalau anak-anak mau kuliahnya itu di negara maju, teman-teman ya. Kayak misalnya tadi Australia, Singapura, Amerika Serikat gitu ya. Yang kecenderungannya kurs rupiah terhadap mata uang negara maju, terutama USD dan SGD itu cenderung melemah dalam jangka panjang. Nih angka yang mengagetkan ya, 10 tahun terakhir nilai tukar rupiah terhadap Singapura dolar, itu ternyata Singapura dolar menguat 30% dalam setahun terakhir melawan rupiah. Artinya rupiahnya itu melemah 30% teman-teman terhadap Singapura dolar gitu kan, 10 tahun terakhir, artinya rata-rata sekitar 3%-an gitu. Sedangkan kalau US dollar itu menguat 15% selama 10 tahun terakhir terhadap rupiah. Ya artinya selain biaya kuliah dan biaya hidup yang naik, kita juga sebagai orang tua harus melawan risiko mata uang asing. Nah ini sebenarnya nggak hanya berlaku untuk anak-anak kita, misalnya teman-teman yang sekarang usianya juga masih produktif, ada impian gitu ya, nanti pengen S2 di luar negeri gitu ya, misalnya nggak dapat beasiswa, teman-teman juga harus mempertimbangkan hal ini gitu. Selain dengan inflasi pendidikan, yaitu kursnya gitu. Kira-kira nanti pas teman-teman masuk kuliah, kurs rupiahnya udah berapa ya? Instrumen apa ya yang cocok untuk kita mengalahkan pelemahan dari rupiah tersebut? Kayak gitu. Oke? Nah, kita masuk ke mindset dulu. Jadi mindsetnya adalah kita harus bedain savings sama investasi. Kalau kita udah lihat fakta-faktanya, pelemahan rupiah terhadap mata uang negara maju itu cukup besar ya dalam jangka panjang. So kita itu perlu instrumen investasi yang bisa beat atau mengalahkan pelemahan dari mata uang tersebut. Jadi apa sih yang perbedaan dari saving dan investasi? Jadi saving itu cocoknya untuk kebutuhan jangka pendek. Misalnya nih, teman-teman punya anak sekarang yang anaknya tahun depan masuk SD. Nah, itu boleh taruhnya di instrumen investasi yang cocok untuk jangka pendek, misalnya di deposito atau taruh di rekening aja gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Returnnya rendah, 1-3% per tahun, belum dipotong pajak, misalnya 20%. Kalah jauh dari inflasi pendidikan dan pelemahan rupiah itu sendiri. Sedangkan kalau investing alias berinvestasi, itu cocoknya untuk kebutuhan jangka panjang. Biasanya menengah sampai ke panjang ya. Nah, instrumen yang cocok tuh seperti apa sih? Misalnya obligasi, emas, reksadana, saham, ETF. Nah, saran dari aku makin jauh time frame-nya, makin lama time frame investasinya, pilihlah instrumen high risk high return. Jadi walaupun ada resiko jangka pendek, tapi secara jangka panjang returnnya bisa lebih optimal. Asal teman-teman bisa atau punya kemampuan cara milih saham atau ETF-nya gitu ya. Nah contohnya nih misalnya kalau saham Amerika gitu ya, kelebihannya itu contoh S&P 500 secara historis returnnya itu 10% per tahun. Nah, teman-teman perlu di disclaimer dulu bahwa imbal hasil masa lalu belum tentu mencerminkan imbal hasil masa depan. Bisa aja masa depan imbal hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah karena tergantung lagi nih sama gaya investasinya teman-teman gitu. Sama knowledge-nya teman-teman ketika memilih saham. Jadi strateginya adalah 7 langkah menyiapkan dana kuliah anak. Teman-teman, ini tuh cuma contohnya aja, tapi 7 langkah ini sebenarnya teman-teman bisa praktekin untuk tujuan keuangan apapun itu. Karena ini sebenarnya ilmunya dari ilmu perencanaan keuangan. Pertama, langkah untuk nyiapin dana kuliah anak adalah kita harus tahu dulu anak kita mau kuliahnya di mana, berapa tahun lagi. Jadi nggak mesti kalau anaknya
harus kuliah di luar negeri ya Olive untuk pakai langkah ini. Enggak, kalian mau cuma kuliahin di dalam negeri pakai langkah ini tetap bisa. Kalian mau nyiapin dana pensiun pakai langkah ini juga bisa gitu ya. Misalnya kalau ini kan langkah pertamanya anaknya kuliah di mana, berapa tahun lagi. Kalau anakku pengen banget kuliah di NUS kan gitu ya, berarti ya kuliahnya misalnya NUS, berapa tahun lagi, anakku sekarang umurnya 9 tahun, berarti aku siapinnya sekitar 6 tahun lagi gitu. Karena kan kalau kita nyiapin dana pendidikan, nyiapinnya itu 1 tahun sebelumnya ya teman-teman, jadi jangan di tahun yang sama ketika anak kita mau kuliah, karena kan kita biasanya kalau daftar kan sekitar 8 bulan atau 1 tahun sebelumnya, menghindari juga terjadinya amit-amit market turun pas kita mau bayar kuliah anak. Jadi udah prepare harus dari 1 tahun sebelumnya. Langkah kedua adalah cari tahu berapa biaya kuliah dan biaya hidup saat ini. Oke. Jadi misalnya biaya kuliahnya adalah dan biaya hidup selama 4 tahun. Tadi kalau di Berkeley 260.000 US dollar gitu ya. Nah, itu adalah angka yang harus dimasukkan di langkah kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi yang tujuan keuangannya adalah financial freedom, berarti adalah berapa sih biaya hidup teman-teman saat ini yang paling teman-teman nyaman. Misalnya 30 juta. Nah, 30 juta itu adalah angka yang harus dimasukkan di langkah kedua. Ketiga, harus hitung future value-nya. Berapa biaya kuliah di masa depan? Ya, ini kalau studi case-nya adalah menyiapkan kuliah anak. Jadi tadi future value-nya itu udah pasti harus ditambahin sama inflasi gitu ya. Inflasi 3%. Maka angka yang harus disiapkan ketika anak masuk kuliah tadi adalah sekitar 349.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin kayaknya sekitar 6 miliaran ya. Iya, 6 miliaran lebih, hampir 7 teman-teman gitu. Langkah keempat adalah tentukan imbal hasil investasi. Jadi imbal hasil investasi ini kira-kira kita mau taruh di instrumen apa, ekspektasi returnnya itu berapa. Nah ingat, kalau kita ngomongin saham sama ETF itu tidak memberikan kepastian imbal hasil ya. Tapi kita kalau berdasarkan histori atau misalnya berdasarkan kemampuan kita, bisa aja kita menentukan expected return, kira-kira berapa angka yang bisa kita dapatkan. Contoh nih, kalau aku biasanya misalnya return aku di saham bisa per tahun itu lebih dari 15%. Tapi biasanya aku set target kalau mau ngitung tujuan keuangan, expected return-nya tuh aku kecilin misalnya di angka 10% supaya lebih konservatif kayak gitu. Lalu hitung berapa yang harus diinvestasikan setiap bulannya. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri ini namanya adalah TVM kalkulator ya. TVM kalkulator ini bisa kalian download di Apple Store, Google Store atau juga Play Store. Cara masukin angkanya tuh gimana sih? Cara masukin angkanya adalah future value atau angka tujuan keuangan kalian ya di bagian future value. Terus masukin berapa expected return atau imbal hasil yang kalian incar. Masukin berapa lama kalian investasinya ya. Kayak kalau di case ini kan karena tadi nyiapinnya dana pendidikan 10 tahun ya, selama 10 tahun berarti 120 bulan. Compoundingnya kita harus ganti monthly karena ibaratnya kita mau investasinya setiap bulan kan. Baru yang kita cari adalah PMT-nya gitu, atau berapa yang perlu kita sisihkan setiap bulannya untuk mencapai angka tujuan keuangan kita. Selanjutnya adalah langkah 6, pilih instrumennya. Misalnya instrumennya kalau jangka panjang bisa saham atau ETF dan sebagainya. Dan langkah ke-7, jangan lupa di-review dan di-adjust setiap tahun. Kenapa sih harus pilih saham Amerika Serikat investasinya? Kenapa nggak saham lain aja? Gitu kan? Yang pertama alasannya karena di Amerika itu growth perusahaan global. Jadi Amerika Serikat itu adalah rumahnya perusahaan teknologi dan global leaders kayak misalnya Microsoft, Apple, Nvidia, pokoknya produk-produk yang melekat sama hampir mayoritas masyarakat atau orang yang ada di dunia. Selanjutnya adalah kenapa pilih saham Amerika Serikat? Karena S&P 500 secara historis returnnya
sejak tahun 1957 itu 10-11% CAGR ya. 10 tahun terakhir sekitar 13% CAGR, 20 tahun terakhir CAGR-nya 9%. Disclaimer, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Nah, contoh saham yang return-nya di atas S&P 500 dalam periode yang sama seperti apa? Seperti Meta. Meta tuh Facebook ya. 10 tahun terakhir CAGR 24%. Disclaimer on, bukan ajakan membeli sebuah saham. Tapi ada nggak saham yang nggak kemana-mana harganya? Ada, gitu. Oke. Yang ketiga adalah di Amerika itu regulasinya kuat. Jadi Amerika Serikat itu terkenal memiliki rangkaian regulasi yang sangat ketat. Salah satunya yakni Securities and Exchange Commission atau SEC. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau investasi saham di GoTrade, pakai kode referral aku 827227. Aku Olivia Louis, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.